warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kali ini kami akan memperagakan cara membuat slipper atau sandal hotel yang terbuat dari serat alam. Utamanya pada kali ini kita akan memberikan pelajaran peragaan membuat slipper atau sandal hotel yang terbuat dari serat alam yang berupa mendong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Kusuma Wardani, Ketua Pengusul dari program pengabdian kepada masyarakat, dan ada dua anggota, yakni Bapak Sony dan juga Ibu Enggar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ristek BRIN yang telah memberikan pendanaan kepada kami sehingga pada tahun 2020 kami bisa melaksanakan kegiatan yang telah kami susun sesuai dengan proposal yang kita ajukan. Pada kesempatan ini kami secara langsung akan memberikan alat untuk menunjang produktivitas dari kerajinan mendong di Deriji Craft gitu ya. Dengan ini bersama Bapak Duyanto selaku pemilik dari Deriji Craft. Pada kesempatan ini Bapak, kami beserta tim mewakili tim saya menyerahkan alat ini, alat mesin jahit yang bisa digunakan untuk pelatihan bagi pemula. Jadi memang program kita kemarin adalah salah satunya regenerasi perajin mendong. Nah, salah satunya kita berikan alat ini supaya perajin khususnya pemula yakni remaja itu ada kemudahan dalam menggunakan memotong atau menggunakan atau menganyam dari mendong ini. Gitu Bapak, semoga alat ini bisa bermanfaat untuk Bapak. Terima kasih sekali Ibu. Ya, terima kasih. Selamat pagi Tribuners, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Dan senang sekali Noris kembali hadir menyapa Tribuners dimanapun Tribuners berada. Semoga tetap sehat selalu. Nah Tribuners, bincang pendidikan kali ini hadir pada pagi hari ini tentunya dengan tema yang menarik. Dan kita akan membahas mengenai peran pengabdian masyarakat UST bantu UKM di tengah pandemi. Dan pada siang hari ini Noris tidak sendiri karena ditemani oleh dua narasumber kita yang sudah hadir di studio, yaitu dosen Prodi Manajemen UST, Bu atau Mbak Rati nggak apa ya, Mbak Rati Kusuma Wardani, dan juga yang kemudian pemilik kerajinan mendong dari Cikraf, Bapak Duyanto. Selamat pagi Mbak Rati dan juga Pak Duyanto. Ya, selamat pagi Mbak Sehat selalu? Noris. Alhamdulillah, semakin sehat ketemu Mbak Noris. Oke, senang sekali berarti saya membawa aura positif Iya, begitu pastinya ya. dong. Nah, Tribuners, bagi Tribuners yang ingin bertanya silakan tinggalkan komentar di bawah ini, nanti akan dibahas langsung bersama dengan dua narasumber kita. Dan acara pada pagi hari ini disiarkan secara langsung lewat Facebook maupun YouTube Tribun Jogja. Nah, kita akan membahasnya terlebih dahulu di tema kita pada pagi hari ini, peran pengabdian masyarakat UST bantu UKM di tengah pandemi. Berarti sebelum kita mungkin membahas lebih jauh, boleh dijelaskan ini program yang dimiliki oleh UST ini seperti apa ini Mbak? Oke, terima kasih Mbak Noris. Jadi sebelum saya berbicara jauh tentang pengabdian masyarakat ini, saya sedikit flashback ke belakang ya. Jadi dilandasi dari latar belakang kami ya sebagai seorang dosen itu kan memiliki kewajiban, kita sering sebutnya sebagai tridharma. Salah satunya adalah
pengabdian kepada masyarakat. Jadi selain ngajar, neliti, ya mengabdi gitu. Mengabdinya kemana? Mengabdinya ke masyarakat. Masyarakatnya siapa? Bebas gitu. Jadi boleh itu UKM, boleh itu remaja, boleh itu ibu rumah tangga, pokoknya bebas gitu. Nah, kebetulan untuk kesempatan hari ini gitu ya, itu kami melakukan pengabdian dengan mengajak UKM Derijikraf sebagai mitra kami dalam kegiatan pengabdian ini. Dan pengabdian masyarakat ini itu merupakan program dari yang telah kami susun dan kami buat tahun lalu, Mbak. Sebenarnya program ini sudah ada dari tahun lalu dan kami ajukan di hibah dikti. Jadi kita kan yang namanya dosen pasti ada hibah perlombaan ya, itu kita ajukan dan alhamdulillah didanai. Dan dananya untuk tahun anggaran tahun ini. Nah, oleh karena itu, ini adalah pelaksanaannya di tahun ini bekerja sama dengan Pak Duyanto ini, owner dari UKM Derijikraf gitu. Oke, nah ini berarti tentu apa ada kriteria seleksi begitu ya? Bagaimana ini bisa menggandeng Derijikraf ini seperti apa itu kriteria-kriterianya? Oke, pasti ya Mbak. Di dalam pengambilan mitra itu pasti ada yang namanya kriteria-kriteria. Nah, salah satu kriterianya adalah UKM tersebut sudah memiliki asetnya berapa, setelah itu karyawan atau pekerjanya ada berapa gitu. Jadi sekedar informasi, sebelum kami menggandeng Derijikraf, sebenarnya kami sudah melakukan survei. Jadi kita melakukan survei ke beberapa UKM. Nah, kenapa kok akhirnya kita memilih Derijikraf gitu ya? Karena selain memenuhi syarat dari yang dipersyaratkan oleh Dikti, jadi inilah gunanya survei. Ini bagi teman-teman yang mahasiswa yang sedang KKN dan lain sebagainya. Nah, gunanya apa? Karena kita bisa mengetahui permasalahan secara langsung dari UKM itu sendiri. Begitu ya Pak ya, kita melakukan survei wawancara pada saat itu. Nah, selain dari beberapa UKM yang saya lakukan, itu memang mereka mengalami permasalahan Mbak. Tetapi kelebihan dari Derijikraf yang kita ambil ini adalah Bapak Duyanto ini selain mengalami kendala UKM-nya, usahanya, tapi Pak Duyanto juga pingin dari dirinya sendiri itu pingin gimana ya Bu, ini saya sebenarnya pingin untuk mengembangkan bisnis ini, pingin untuk supaya ada regenerasi. Jadi keinginan itulah Mbak yang nggak saya dapatkan dari UKM-UKM yang lainnya yang kemarin saya survei, jadi itu. Gitu. Nah, terima kasih Mbak Rati, kita ke Pak Duyanto dulu. Pak Duyanto, mungkin sebelum kita lebih jauh ini mungkin boleh dijelaskan ini kepada Tribuners nih Pak, Derijikraf ini apa ini Pak? UMKM apa ini Pak? Ya, baik. Derijikraf itu sebenarnya kita masuk di UMKM yang bergerak di bidang kerajinan mendong. Dan kebetulan di wilayah kami di Padukuhan Plembon itu untuk tanaman mendong memang dibudidaya. Memang dibudidaya, ditanam di sawah di warga kami. Jadi berdasarkan itu kita melihat potensi yang ada, sumber daya alam yang ada, yang selama ini dari turun-temurun ya, simbah-simbah dulu, ada petani mendongnya, kemudian ada pengepulnya, kemudian ada penganyamnya. Nah, dari inspirasi penganyam yang ada di wilayah kami, kita kembangkan yang dari tikar, anyaman tikar kita kembangkan jadi produk Ini yang apa kita yang buat dari di anyaman tikar tuh ya? Iya. Itu kita buat ada placemat, dompet, sandal hotel atau slipper ya. Itu ada coaster, ada tas, minum seperti itu. Kalau saat ini Pak itu yang sudah diproduksi ini selain ini apa aja Pak? Mungkin kerajinan-kerajinan, apakah juga ada perkakas rumah tangga, perintilan-perintilan, aksesoris begitu Pak atau? Ada. Kalau dari sisi kayak perlengkapan rumah tangga itu ada kotak tempat payung. Kemudian ada sajadah mendong yang alhamdulillah kita sudah sering dipesan dari BRI Syariah, maaf enggak apa-apa ya saya sebut anunya. Karena untuk souvenir haji kita pernah dari tahun 2014 15, 16, 17 sampai 18 kita berturut-turut dipesani untuk membuat sajadah mendong souvenir haji. Kebetulan untuk tahun 2019 sama 20 ini tidak ada order. Karena pas nggak ada ini kan pelaksanaan ibadah haji di tahun ini, jadi mungkin ini belum ada ya Pak ya Belum tahun ada. ini. Gitu. Padahal tahun-tahun sebelumnya itu rutin untuk ya tadi yang disampaikan oleh Pak Duyanto. Bekerjasama dengan salah satu bank BUMN gitu ya untuk penyediaan sajadah dari untuk ibadah haji dari mendong gitu. Mungkin kalau
pembuatan seperti ini tuh satu harinya ini bisa memproduksi berapa macam ini Pak, apa namanya, anyaman ataupun jenis kerajinan ini Pak? Kalau untuk macam kita paling tidak, karena kita punya beberapa teman yang mengerjakan. Kita sudah punya teman si A misalkan, si A ini khusus membuat placemat. Nanti si B ini khusus membuat slipper atau sandal hotel. Ada lagi si C ini nanti membuat apa namanya sajadah mendongnya seperti itu. Jadi kalau untuk item, salah satu contoh kalau placemat itu paling sehari kita bisa membuat 20 placemat bisa. Nah, ketika ada pesanan atau order yang banyak, kita memang biasanya itu kita kerahkan ke warga sekitar, karena memang pemberdayaan ke warga sekitar. Ketika tidak terlalu banyak, memang mungkin kita 7-10 orang yang bekerja. Tapi ketika banyak, kan kita punya warga yang bisa menjahit juga tuh Bu, sehingga mereka kita kerahkan juga. Kalau mungkin kendalanya yang dihadapi saat ini itu seperti apa Pak? Apalagi ini kan pandemi gitu ya Pak. Tentunya juga berdampak bagi penjualan begitu Pak ya. Nah, untuk masa pandemi sangat-sangat kita rasakan. Ini mulai bulan Maret kalau tidak keliru. Ini semua stop. Artinya yang biasanya order kayak dari Bali, kayak dari kemarin Banjarmasin, ini sementara stop dulu, nggak ada order. Sepi dan memang benar-benar berhenti total. Sehingga teman-teman kami juga berhenti berkegiatan. Cuman saya pribadi, saya walaupun sepi ya saya harus buat merancang apa yang mesti kita kembangkan. Yang tadinya placemat hanya pakai karton, sekarang kita coba pakai sponati, kita lapis seperti itu. Kita mencoba untuk mencari apa namanya pengembangan model, baik bahan yang kita akan terapkan di sana seperti itu. Nambahin sedikit ya. Dan tadi dikatakan bahwa bagaimana sih dampak COVID kepada usaha UKM gitu ya, milik dari Gcraft ini. Itu juga berdasarkan hasil survei dari LIPI ya tahun 2020 ini, tahun ini, itu juga menyatakan bahwa hampir sebagian besar ya, mayoritas itu UKM di Indonesia itu terdampak COVID. Artinya apa? Penjualannya itu menurunnya hingga 50%, bahkan separuh lebih gitu ya. Nah, bukan hanya UKM seperti dari Gcraft yang dulunya mengandalkan toko fisik ya, UKM yang dia mengandalkan daring atau online shop pun juga terkena dampaknya itu. Juga turun. Nah, iya juga turun karena emang surveinya menyatakan seperti itu. Jadi banyak yang turun. Tapi gini, bagaimana cara kita memaknai adanya pandemi COVID ini gitu Mbak Noris? Kalau kita memaknainya ini adalah sebuah musibah, ya sudah. Kita akan diem aja. Gak akan bangkit. Kita akan diem, terus habis itu nanti nunggu musibah ini berakhir. Tapi kalau kita maknai dari pandemi COVID ini sebagai musibah, sekaligus untuk waktunya berubah, berinovasi, untuk menjadi lebih baik lagi, ya oke, berarti kita akan melakukan hal-hal yang positif. Nah, kemarin juga ya Pak Dwi ya, tadi terkait dengan kendalanya yang dihadapi UMKM dari Gcraft, kan salah satunya belum ada sosial media gitu ya Pak. Betul, betul. Nah, kita melakukan pelatihan itu Mbak Noris di tengah masa pandemi COVID, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan ya, kita pastikan semua pesertanya itu sehat. Dan juga ada tadi praktik ini juga ya Pak ya, untuk menganyam dari mendong menggunakan teknik decoupage. Jadi gitu, jadi ayo kita jangan ngelokro, jangan ini langsung musibah diem, enggak boleh, kita harus bergerak, kita harus berinovasi, kita lebih baik lagi, ya gitu. Nah, untuk mungkin pelatihan yang diberikan di sosial media ini seperti apa, cara memasarkannya atau bagaimana itu? Jadi kita untuk sosial media, jadi ada 3 kendala utama yang saya tangkap di diri Gcraft itu adalah yang pertama, pemasarannya masih menggunakan pemasaran yang non-digital, artinya dia masih mengandalkan toko fisik dan WhatsApp, WA ya Pak ya, pemesanannya. Terus setelah itu yang kedua adalah pengelolaan manajemen usahanya, yang ketiga adalah dia itu belum adanya regenerasi dari pengrajin mendong. Nah, pelatihannya dalam bentuk apa? Pelatihannya kalau dia berkaitan dengan sosial media, kita edukasi terlebih dahulu, kita sadarkan. Jadi kan harus disadarkan dulu ya Mbak ya. Kita harus bangun kesadarannya peserta gitu, dalam hari ini adalah dari Gcraft, untuk ini loh, penting banget yang namanya sekarang itu sosial media. Orang nyari dari Gcraft gak usah susah-susah payah ke Plembon, cukup lewat website, cukup lewat Instagram, cukup lewat YouTube atau dengan marketplace lainnya.
Nah, itu kita berikan edukasi, setelah itu bagaimana cara mengoperasikan, pemberian hashtag sampai kita berikan seperti itu. Terus kalau pelatihan dalam kerajinan untuk regenerasi kerajinan mendong, nah kita ajak masyarakat setempat, terutama remaja-remaja usia produktif ya, ada ibu rumah tangga juga kemarin ya Pak ya, untuk belajar. Kalau nganyam itu butuh waktu lama dan anak muda itu kadang nggak teliti. Oke, kalau gitu kita berikan inspirasi lagi gitu ya. Ini melalui tim kami ya, Bu Enggar, Pak Sony. Nah ini ada teknik decoupage. Seperti apa tuh? Seperti kita tuh hanya seperti kayak menempel gitu Mbak, menempel pakai lem ya Pak ya, sangat mudah sekali. Mudah ya. Dulu pernah tapi ternyata salah ya Pak ya. Dulu tuh pernah diajarkan tapi tekniknya salah. Kemarin alhamdulillah melalui tim kami, Bu Enggar, selamat siang Bu Enggar. Nah saya yakin Bu Enggar pasti nonton. Nah ini tuh sebenarnya cuma pakai tisu, udah ada tinggal kita tempelkan. Nah tidak memerlukan effort yang lama Mbak, effort yang lama paling cuma gunting-guntingin supaya dia rapi, setelah itu kita lem, setelah itu kita varnish gitu ya Pak ya. Terus kita biarkan saja, jadi ini menjadi lebih daya tariknya lebih nilai, iya gitu. Ini salah satu produknya seperti itu. Baik. Nah mungkin kalau Pak Dianto sendiri merasakan selama pandemi ini penurunannya ini berapa persen ini Pak untuk pemesanan, terlebih kan masih mengandalkan tadi secara offline gitu ya, belum sampai ke sosial media, ini penurunannya bisa? Wah sangat banyak, 50% lebih penurunannya, sangat kita rasakan. Sesuai dengan survei LIPI, benar-benar 50% lebih. Contohnya gini aja Mbak, kalau kondisi normal banyak orang nikahan, souvenir biasanya juga ya Pak ya, dari produknya dari G-Craft itu digunakan untuk souvenir. Sekarang nggak ada orang nikahan, orang sekarang ada kegiatan di luar sekarang dibatasi. Nah itu kan yang menyebabkan banget gitu ya? Penurunan penjualan. Yang biasanya musim pengantin itu kita sering di order di souvenir kayak amplop undangan, kayak dompet kecil, kayak kipas, kayak seperti itu. Ini nggak ada sama sekali. Itu adanya COVID seperti ini. Lalu bagaimana Pak? Ini kan sempat nggak ada pemesanan ini. Strategi Pak Duyanto sendiri untuk bangkit di tengah pandemi saat ini seperti apa ini Pak? Untuk yang kami kerjakan ketika ada pandemi dan kebetulan yang order dari luar ini berhenti, kita mencoba untuk pengembangan mungkin dari di sisi desainnya, kemudian yang kita mencoba merubah bahannya yang biasanya mendong dengan karton, ini saya coba dengan mendong dengan spon ati seperti itu, kita lapis dengan furing. Jadi kita mencoba untuk, kita berharap setelah pandemi kita ada perubahan peningkatan seperti itu, apalagi ada bimbingan dari UST, banyak inovasi-inovasi yang disampaikan ke kami sehingga menjadi inspirasi kami untuk peningkatan produk-produk kami seperti itu. Betul sekali, itulah Mbak, makanya musibah kita maknai pandemi itu sebagai musibah sekaligus waktunya untuk berubah gitu. Berubah ke lebih baik lagi. Tadi kayak contohnya pakai desain-desain. Seperti apa itu tadi Pak, yang jenis bahannya itu yang mana Pak, yang pakai ini? Contoh ini biasanya kita cuma pakai karton. Ini coba kita pakai spon ati, agak lunak sedikit. Ini juga ya Pak ya? Kalau itu mendong sama furing langsung, itu sudah item lama. Nah ini yang kita terobosan baru, yang biasanya hanya contoh seperti ini. Biasanya coaster hanya lapis seperti ini. Kita sekarang coba pakai spon ati, dia lebih lunak, boleh diangkat lebih Pak, lentur. ditunjukin ke kamera ini seperti apa ya Pak? Ini seperti ini. Jadi coaster alas gelas seperti ini. Kalau yang plasmate yang ini plasmate yang tadinya hanya polosan, kita sekarang mencoba ada pengembangan dari UST, dikasih decoupage gitu ya? Ini yang sebelumnya, ini yang sesudahnya. Ori, ini masih ori nih, belum kita tambahin dengan teknik-teknik. Jadi hasilnya terlihat berbeda ya dari yang mungkin ini terlihatnya sangat berbeda, polos begitu, belum ada belum ada seni gitu ya, belum ada tambahan inovasi-inovasi yang lainnya ya. Sekarang terus kita tambahkan ada menggunakan teknik decoupage ini, dan ini juga sesuai dengan yang digemari saat ini. Kita sesuaikan, saat ini tuh orang seneng lagi ngetren nih tentang decoupage, oke kita aplikasikan, berhasil enggak ketika kita aplikasikan di produknya mendong? Ternyata iya. Dan ini Mbak, kalau ori seperti ini harganya mungkin relatif murah, tapi ketika kita berikan sedikit dengan sentuhan ini ya, pasti dia akan lebih menjual dan lebih mahal ini harganya. Menaikkan harga jual, iya. Dan inilah saatnya
mungkin juga kita harus thanks to COVID ya. Iya. Di sisi lain kita banyak yang mengeluh kenapa COVID, tapi kita juga harus bersyukur dengan adanya COVID kita jadi lebih, kalau kita memaknainya tadi sebagai inovasi, berubah, kita jadi punya waktu untuk berkarya. Selain itu juga di sisi pendidikan yang dulunya kita ngajar itu secara langsung tatap muka, sekarang lewat teknologi. Jadi kita lebih banyak aware, lebih banyak terbuka untuk penggunaan teknologi gitu. Oke. Nah, kalau Pak ini Pak, apa namanya, sampai saat ini mungkin sudah dipasarkan kemana sih nih produk-produk anyaman Mendong ini Pak? Ya, untuk pemasaran kami ini sebagian besar masih domestik di wilayah negara Indonesia ya. Walaupun kita juga sudah ke luar negeri, tapi masih skupnya masih kecil, masih sifatnya pribadi, belum corporate atau yang PT besar. Contoh ini saat ini kita udah mulai ada pesanan dari Malaysia. Kebetulan ini kita baru ngerjakan sajadah Mendong. Kemudian dari Banjarmasin. Untuk kemarin dari Jerman kebetulan cuma perorangan, bukan perusahaan besar. Karena kalau kelemahan kami, kekurangan kami sampai hari ini masih dari SDM-nya belum memadai gitu. Kekurangan jumlah orangnya jumlah atau bagaimana? pengrajin untuk kan dikatakan bahwa tadi anak remaja yang di masyarakat setempat itu lebih senang dia itu untuk bekerja di toko, lebih senang untuk jadi di pabrik gitu ya, daripada dia harus di rumah untuk menganyam mendong atau memasarkan mendong. Nah itu kelemahannya di situ. Sedangkan saat ini yang menganyam itu banyaknya adalah orang tua, sepuh, bahkan kita sering sebutnya mbah-mbah gitu ya Pak. Simbah-simbah yang mana ini butuh telaten, kalau dikerjakan oleh simbah-simbah dan lain sebagainya itu memerlukan waktunya yang lama. Lebih lama begitu ya. Kalau ada pesanan banyak yang mengerjakan sedikit, takutnya nanti keteteran. Nah seperti itu, makanya kita juga melakukan bagaimana caranya dengan masyarakat setempat kita sadarkan. Nah tadi juga mendengar cerita ya Pak ya, ada banyak yang di PHK, terus sekarang Jadi banyak warga kita yang teman-teman kita yang di PHK karena dampak COVID ini, sehingga ada beberapa teman-teman yang sudah mulai mau ke sawah seperti itu. Sudah mau mulai untuk mencintai lagi nih mendong, karena untuk dusun Plembon ini, jadi kenapa saya mengangkatnya juga dari Jikraf itu, kita kalau bicara tentang mendong itu pasti yang terdengar adalah Plembon. Jadi ini udah ya dusun Plembon, udah dari lama ya Pak ya kerajinan mendong ini. Jadi selain Pak Dwi ini selain pengrajin, ini juga pembudidaya, melestarikan. Kan sayang banget ya Mbak ya, udah dari lama sudah ada, terus nggak diteruskan, berhenti kan eman-eman banget gitu. Ya maka dari itu saya harus mengapresiasi luar biasa ke Pak Dwi ini karena setia banget untuk ke mendong. Beliau cerita dari tahun 2009 ya Pak ya, untuk mulai menekuni hingga sekarang, di saat yang lainnya sudah meninggalkan, tapi beliau setia untuk melestarikan dari kerajinan mendong ini gitu. Oke, mungkin kalau berarti sudah berapa? 11 tahun ya Pak ya, 11 tahun menekuni di mendong ini Pak. Kalau saat ini mungkin omset yang didapatkan dari penjualan mendong ini bisa berapa ini Pak? Kalau omset ketika yang biasa besar bagi kami itu kalau ada pesanan souvenir haji itu besar bagi kami. Kalau untuk bulanan yang rutin yang biasa, reguler istilahnya seperti itu, ya paling 4-6 juta sebulannya. Nah, ini juga kelemahannya dari Jikraf Mbak. Tadi kan dikatakan bahwa berapa omset itu kan tadi paling dan lain sebagainya, belum ada istilah pasti berapa angka yang didapat. Nah, iya kan Pak, kelemahannya ini juga saya rasa kelemahan di banyak UKM ya Mbak ya, itu belum adanya pencatatan keuangan. Jadi administrasinya itu belum tertib gitu. Manajemen keuangan. Manajemen pengelolaan keuangannya itu belum tertib, masih dicampur adukan antara usaha dengan kebutuhan rumah tangga. Dampaknya adalah ketika ditanya berapa sih omset setahun, berapa sih omset bulan kemarin, mungkin paling sekitar. Nah, padahal saya yakin ketika mulai ditulis, mulai dicatat, itu pasti dalam 1 tahun itu melebihi deh kalau untuk pegawai-pegawai gitu. Saya yakin untuk itu. Nah, tapi sayangnya tidak. Jadi untuk Pak Dwi nggak ngerti kemarin berapa total pastinya dan lain sebagainya. Padahal ya Mbak, untuk Pak Dwi juga dan semuanya Tribuners ya, kalau nggak salah ya, Tribuners ya. Itu kalau misalnya kita catat dari usaha yang kita catat, itu kita punya keuntungannya. Salah satunya gini, tahun lalu totalnya katakanlah ya 200 juta.
tahun ini aku 50 juta, aduh apa nih, kenapa kok turun? Nah itu begitu. pasti kita akan mikir, kan kerasa banget uang segitu banyaknya sekarang cuma sedikit gitu ya. Itu pasti akan mikir, aku harus apa ya, harus apa yang aku lakukan. Nah gitu, itu kalau dicatat, kalau enggak ya nggak akan tahu gitu. Jadi gelinding aja ya gitu. Lalu ini pendampingannya terkait dengan mungkin manajemen dari Iya. keuangan sendiri bagi dari Jikraf ini dari UST ini seperti apa itu Mbak? Nah, untuk pendampingannya terkait dengan permasalahan ini adalah kemarin kita baru melakukan edukasi bahwa kita sadarkan dulu, kita edukasi untuk yang manajemen keuangan ya, untuk manajemen keuangan. Nah, setelah ini kita masih akan terus berlanjut. Setelah itu kita akan ajarkan tentang praktik gimana caranya kita menyusun laporan keuangan secara manual atau menggunakan aplikasi. Nah, nanti harapannya adalah tahun depan nih paling tidak, atau kalau enggak bulan-bulan depan itu sudah mulai dicatat gitu. Meskipun ya uangnya itu juga kepake untuk kebutuhan rumah tangga. Setidaknya ada catatan, dan kalau ada catatan itu saya yakin kalau ada 10 juta pasti nggak rela 10 juta dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Mesti ada yang sesuatu yang harus disisihkan untuk modal di selanjutnya gitu. Ini kalau pendampingan dari UST sendiri ini sudah berapa lama ini yang diberikan kepada dari Jikraf ini Mbak? Oke, kalau untuk Sejak kapan ya? Ya, untuk pendampingannya sendiri kami ini adalah terhitung sudah dari tahun lalu ya, sejak kita mengajak dari Jikraf sebagai mitra, kita sudah survei, kita sudah tanya, dan ini akan terus berlangsung hingga akhir tahun ini. Harapannya tahun depan juga masih kita bisa bekerjasama dengan dari Jikraf untuk mengembangkan dari sisi yang lain. Nah, sedangkan untuk di UST sendiri ini sudah banyak sekali Mbak sebenarnya UKM binaannya. Nah, masing-masing dosen itu memiliki UKM-UKM yang mereka bina dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Ini ya saya apresiasi sekali untuk LP3M-nya melalui kepala LP3M-nya Ibu Dr. Siti Rohmiati ya, karena menggerakkan sangat luar biasa sekali kegiatan pengabdian ini, sehingga ada banyak sekali UKM-UKM binaan dari UST ini gitu. Oke. Nah, mungkin kalau dari Pak Dwi sendiri Pak, sebelum mendapatkan pembinaan dari UST dengan setelah yang mendapatkan pembinaan ini kan tentu ada rasa yang berbeda begitu Pak, ada peningkatan dan lain sebagainya. Seperti apa tuh Pak yang dirasakan? Sangat kami Pak? rasakan perbedaannya ketika salah satu contoh teman-teman di rumah ya, teman-teman remaja yang paling kita sangat rasakan itu yang belum pernah tahu yang namanya dekopit jadi tahu. Kemudian saya pribadi sendiri bisa merasakan sekali ketika kalau tidak dicatat itu tadi betul disampaikan, kita nggak tahu sebenarnya, padahal kalau misalkan kalau kayak kita pakai ingat-ingat gitu ya Bu ya Mbak ya, ingat oh sebenarnya pernah dapat omset sekian rasanya tuh kok nggak ada catatannya. Ini yang sangat saya rasakan, sehingga tambah wawasan bagi kami, kedepannya nanti sudah ada bimbingan dari UST, sangat-sangat membantu kami untuk kedepannya, mudah-mudahan nanti harapannya kita akan mencoba untuk membenahi semuanya, dari sisi regenerasinya, dari sisi manajemennya, dari sisi pencatatan contohnya untuk keuangannya, jangan sampai dicampur aduk, ini sangat-sangat kita rasakan. Iya betul, ini juga sebenarnya pengabdian masyarakat ini adalah bentuk kegiatannya dosen ya Mbak. Kalau untuk mahasiswa sendiri itu apa sih? Ada nggak pengabdian masyarakat mahasiswa gitu ya misalnya? Iya, sebenarnya mahasiswa sekarang ini khususnya mahasiswa UST ya, selamat pagi. Ini Dewantara Muda, kebetulan saya juga DPL-nya, dosen pembimbing lapangannya. Halo, selamat pagi yang nonton gini. Sebenarnya kalau bentuk mahasiswa pengabdiannya itu adalah salah satunya itu kegiatan KKN. Nah, diharapkan kegiatan KKN ini yang membantu seperti ini. Ketika terjun ke lapangan, apa sih kendalanya? Terus kita bantu, tapi jangan berbentuk materi ya, karena kan belum untuk saatnya. Jadi, tapi dalam bentuk kayak contohnya packaging, setelah itu bentuk pemasaran digitalnya, setelah itu dalam pengelolaan usahanya, ada banyak sekali yang perlu kita lestarikan dan perlu kita bantu dari masyarakat setempat gitu. Mungkin kalau binaan atau mitra yang ada di UST sampai sejauh ini atau mungkin yang dibina oleh Mbak Rati ini sudah ada berapa ini Mbak? Oke. Kalau untuk mitra binaannya sendiri yang pernah saya dampingi gitu ya, lebih tepatnya dari saya sendiri sudah ada sekitar 5-6 UKM. Kebetulan sebelum Driji Mendong ini saya juga pernah mendampingi gitu UKM yang kerajinan bambu. Jadi gitu. Jadi kerajinan bambu, kalau yang ini adalah kerajinan
mendong gitu. Jadi udah sekitar 5 sampai 6 kalau saya. Tapi kalau dari UST sendiri sudah banyak sekali yang termasuk dalam UKM binaannya gitu. Oke. Nah, kalau di UST tadi kalau untuk yang KKN ya Mbak ya, atau KKN itu mereka kan ke masyarakat begitu. Nah, di tengah pandemi ini juga secara online kah atau bagaimana? Nah, ini tantangan di tengah pandemi ini untuk di UST sendiri KKN-nya itu dilaksanakan secara online gitu ya. Jadi kita merekomendasikan untuk dilaksanakan secara online. Kalaupun harus dilaksanakan secara offline, itu harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah lokasi kegiatannya itu harus sudah zona hijau. Karena kita harus tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan kita. Jangan sampai justru kita yang amit-amit ya ini terkena COVID gitu. Tapi enggak, kita tetap harus mengutamakan kesehatan kita. Jadi dilaksanakan secara online. Online juga bisa kok, karena kita juga kemarin ada Mbak pelatihan secara online gitu. Jadi kalaupun harus offline, ya itu tadi harus zona hijau dan adanya pembatasan peserta gitu. Menerapkan protokol kesehatan yang luar biasa ketat. Kalau itu kan KKN Mbak ya, kalau untuk pengabdian masyarakat ini selama pandemi ini terjun langsung atau online juga Mbak yang dilakukan ini? Ya, kalau dengan kebetulan ya Pak ya, yang kemarin dengan dari Jikraf dari kami itu ada yang menggunakan online, kita selenggarakan secara online, ada yang kita langsung terjun langsung. Contohnya yang melakukan terjun langsung itu ketika kita praktik menggunakan Dekopage dan juga ada beberapa kemarin program. Nah, tapi itu tadi kita mengutamakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Adanya pembatasan peserta ya Pak ya, tidak boleh berkerumun lebih dari 20 orang dan lain sebagainya, harus ada izin gitu. Nah, kalau teman-teman yang lain juga itu kebanyakan menggunakan secara online. Sekarang kan sudah banyak ya cara untuk melakukan secara online, kita video, kita upload di YouTube gitu, salah satunya gitu Mbak. Kalau Pak Dwi ini Pak, mungkin kalau produksinya ini sampai saat ini ada berapa ini Pak yang tengah memproduksi? Karena kan tadi kendalanya apa belum banyak ada orang-orang regenerasi perajinnya gitu Pak ya. Lalu bagaimana nih Pak? Jumlah yang mengerjakan. Yang mengerjakan. Kalau yang jumlah yang mengerjakan kita punya teman sekitar 10 orang. Itu belum termasuk yang ibu-ibu penganyamnya. Oh, beda ya Pak ya berarti ya? Kalau yang penganyamnya ya cukup banyak. Kita melebar ke tetangga dusun, nggak cuma di wilayah Plumbon saja. Uniknya itu di Jikraf itu pengerjaannya itu juga bisa dibawa di rumah Mbak. Nah, jadi nggak harus di ini ya? Harus ya Pak ya, terutama kalau untuk dibawa pulang, dikerjakan di rumah. Bisa bayangin ya Mbak, ada anak sambil ngomong anak nih kita nganyam, dapat penghasilan tuh ibu rumah tangga. Sebenarnya itu pekerjaan yang ya bisa disambi dengan di rumah, tidak harus di showroom gitu ya Pak ya, untuk menganyamnya gitu. Kalau Pak Dwi ini Pak, sebenarnya menganyam seperti ini tuh susah gampang atau bagaimana ini Pak? Kalau yang sudah biasa ya gampang, tapi kalau yang belum pernah sama sekali, karena cara menganyam di wilayah kami itu saya lihat tidak ada di tempat lain. Iya. Unik caranya sendiri beda. Apa ini Pak? Sangat unik Pak? Karena pakai tali diikat sama tubuh begini. Pokoknya kalau di wilayah kami nggak ada di tempat lain cara nganyamnya. Karena kalau di luaran tuh kalau nganyam kan sambil didudukin gitu ya. Didudukin. Kalau di tempat kami enggak. Jadi pakai tali diikat sama kaki sama punggung. Nanti terus dimulai dianyam. Saya kalau mau menceritakan susah kalau nggak lihat prakteknya. Harus benar-benar praktek ya. Tribuners dan semuanya kalau penasaran ya. pengen tahu praktiknya gitu gimana dan lain sebagainya itu nanti bisa langsung ke Plumbon, ke Jikraf ya. Pokoknya nanti bener beda banget cara nganyamnya dengan di tempat-tempat lain karena ini masih sangat tradisional, mengandalkan manusia banget ya Pak ya, karena benar-benar kita pakai tubuh dikaitkan seperti itu. Jadi ya butuh keahlian khusus lah untuk itu. Dan susah-susah gampang begitu ya Pak ya? Iya betul. Itu Pak Dwi awalnya mungkin terjun ke situ ke mendong ini, kerajinan ini seperti apa itu Pak cerita awalnya? Untuk mendong sendiri kan sebenarnya tanaman mendong kan memang sudah ada di wilayah kami ya, di Padukuhan Plumbon. Itu sudah dari sebelum merdeka, kalau cerita Simbah itu sudah ada. Cuman kalau dulu itu kalau nanam masih sembunyi-sembunyi, apalagi zaman penjajahan itu mereka tidak berani terang-terangan. Kemudian setelah merdeka sudah mulai dibudidaya. Dulu biasanya nanamnya di tepi-tepi sungai kecil kayak gitu. Terus kemudian berkembang dibudidayakan di sawah karena untuk air di kami tidak kesulitan. Padahal tanaman mendong itu sangat membutuhkan banyak air. Sehingga sampai hari ini di wilayah kami untuk membudidaya mendong cukup mudah karena air tidak susah seperti itu.
Nah, nanti mungkin ke depannya nih Pak, akan seperti apa yang jadi Jikraf ini Pak? Harapan ke depannya nih, Ya Pak? harapan saya terus terang saja, karena kami punya teman-teman sekitar 10 orang, saya kepingin 10 ini nanti ada 10 titik pengrajin yang sampai hari ini belum terwujud. Saya kepingin nanti 10 orang ini ada 10 titik, jadi biar menjadi sentra seperti itu, sentra mendong. Karena untuk membuat image mendong ya ada di Plembon, itu saya cukup susah payah. Dulu kadang-kadang tidak dikenal mendong itu apa, di mana, karena untuk provinsi DIY ya hanya di tempat kami mendong itu. Nggih. DIY hanya ada di Plembon dan tepatnya hanya di Kabupaten Sleman ya Pak ya. Betul, nggih. Maka dari itu Kecamatan harapannya Minggir. kecamatannya Minggir, Kabupatennya Sleman, harapannya ya muncul itu tadi Mbak, muncul regenerasi perajin mendong. Artinya apa? Setelah ini muncul sekali banyak sehingga jadi sentra dan lebih inovatif lagi, siapa tahu ada ide-ide lain selain seperti ini. Nah, itu sangat diharapkan. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa untuk melekatkan pada konsumen, pada masyarakat bahwa mendong ada di Plembon itu udah susah. Nah, sekarang sudah ada di benak masyarakat, lah tinggal meneruskan, tinggal mengolah saja sebenarnya itu. Dibanding dengan mulai harus ini loh memasarkan kayak gitu. Ini kan hanya tinggal meneruskan sebenarnya. Oke. Nanti ke depannya nih Mbak, pendampingannya masih akan terus dilanjutkan atau seperti apa Mbak? Ya, untuk pendampingannya sendiri dari kami tim bertiga, ada saya, ada Pak Sony, ada Bu Enggar ya. Ini dan ada beberapa mahasiswa juga, ini sangat akan masih berlangsung untuk pendampingannya karena ada beberapa program yang masih kita laksanakan gitu ya. Karena program ini adalah saling berkait gitu. Dan ini kita perkirakan program ini akan berlangsung hingga nanti di akhir tahun gitu. Untuk di tahun depan semoga masih bisa berjodoh bermitra dengan Pak Dwi dan dari Amin. Jikraf gitu. Oke, terima kasih Pak Dwi, terima kasih juga Mbak Rati, dan terima kasih juga untuk Tribuners yang telah bergabung. Ini ada banyak sekali yang sudah bergabung, ada Bukan Chef, ada Mona, ada Kurniawan, ada Ikrop, ada Wulandari, ini banyak sekali. Ini ada komen-komennya, wah Bu Rati semangat Bu, gitu. Dan ada yang komen ini juga, wah hebat buatan rakyat, namun sudah dijual di pasar luar negeri. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah memberikan komentar, menyaksikan program live streaming Tribun Jogja pada pagi hari ini, dan terus saksikan program live streaming Jogja lainnya, Tribun Jogja lainnya, karena setiap harinya akan ada tema-tema menarik yang akan dikupas. Noris beserta dengan dua narasumber yang hadir pada pagi hari ini di studio, mohon pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.